Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Baik. Dan karena bulan ini kita sedang membahas tentang peranan Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita, menolong kita. Nah, minggu pertama ini kita belajar tentang Roh Kudus yang memampukan kita, mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, kalau saudara datang hari Kamis kemarin atau saudara online, ada satu statement yang saya ingin ditayangkan kembali. Yesus naik ke sorga bukan untuk menghilang, tetapi supaya Roh Kudus turun dan tinggal bersama kita, menjadi penolong, menjadi penghibur, pengajar, pengingat, penyadar, sumber kekuatan bagi kita. Jadi Roh Kudus pergi, Roh Kudus datang, Yesus pergi supaya Roh Kudus datang dan dia akan menjadi penolong saudara, dia menjadi penghibur bagi kita semua, dia akan mengajarkan kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dia mengingatkan kita, dia menyadarkan kita, menginsafkan kita akan segala dosa. Di poin ini saya berbicara tentang mangkok, ingat mangkok ya, karena orang yang memelihara dosa dalam hidupnya pasti tidak bahagia dan tidak tenang. Tetapi dia juga adalah sumber kekuatan bagi kita. Baik, nah hari ini temanya, karena ini anak ekspresi yang membuatnya atau apa? Ya, kalau pakai Inggris-Inggrisan ya, empowered to live in truth gitu ya. Atau diberdayakan, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Jadi ini fungsi atau peranan Roh Kudus satu yang sangat penting. Karena ayat tema ini diambil dari Kisah Rasul 1 ayat yang 8, saya ingin bacakan buat kita. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu, Roh Kudus ketika turun, kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa itu tidak hanya berbicara tentang kita tumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan, tapi kuasa ini juga menolong kita supaya kita menang terhadap kelemahan-kelemahan kita. Katakan amin. Jadi kuasa begitu luar biasa, komplit. Ya. Nah, hari ini ya lebih khusus, hari ini temanya dari Yohanes 14 ayat 16-17, tapi saya mulai dari ayat yang ke-15. Boleh baca bersama-sama biar kita dibangun, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan sekarang dia ada di dalam saudara. Coba katakan begini, Roh Kudus ada di dalam saya. Ya, jadi Roh Kudus ketika saudara dan saya lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Satu ayat lagi untuk nanti supaya bisa lebih lengkap. Yohanes 16 ayat 13. Sedemikian firman Tuhan. Mari baca bersama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengar, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi tadi saya bilang kita perlu suara profetik. Dan Roh Kudus akan memberitahu saudara, memberitahu kita semua tentang hal-hal yang akan datang. Karena tidak ada orang pun yang tahu tentang sesuatu yang terjadi di besok hari. Gak ada, itu oleh banyak peramal. Tapi yang pasti tahu itu pasti adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya bergaul kepada Roh Kudus dan kita bersama dia, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, saya mulai dengan statement ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah
yang menuntun, menguatkan, menginsafkan dan memperlengkapi kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tanpa Roh Kudus kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, karena hidup kudus itu bukan hal yang mudah, itu sulit sekali. Tapi Roh Kudus bisa menolong kita karena Dia Roh Kudus. Ya, namanya Roh Kudus. Dia akan menolong kita dalam kebenaran karena Dia Roh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada kebenaran karena Dia Roh kebenaran. Ya, Dia memampukan kita, Dia bersama dengan kita. Bahkan hal-hal yang akan datang yang tidak terprediksi, Roh Kudus sanggup menyatakannya. Itu sebabnya tadi pesan profetik dan Pak Hengki sampaikan itu, jangan khawatir berlebihan. Ya, jangan khawatir berlebihan. Kita pasti masih khawatir, masih melihat keadaan hari ini kita pasti khawatir. Tetapi jangan izinkan kekhawatiran menguasaimu. Karena ada Allah bersama dengan engkau. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dan Dia akan berbicara memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kudus tidak hanya berbicara untuk mengingatkan kita tentang sesuatu yang sudah berlalu. Yang akhirnya kita boleh disembuhkan atau kita kuat hari ini. Tapi Roh Kudus juga berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Supaya kita tidak salah di dalam langkah kita. Nah, pertama saudara, apa peranan Roh Kudus yang Roh Kudus memampukan kita? Dalam pertama saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan penuh kerelaan. Ini penting sekali saudara, karena Yesus katakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan baru nanti selanjutnya baru Dia berbicara tentang Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita roh penolong. Tapi Dia mulainya di situ. Walaupun mungkin ada sedikit perdebatan ini, mungkin ayat ini agak nyempil. Tetapi saya percaya ini memang menjadi satu kesatuan. Lembaga Alkitab Indonesia menyatukan itu menjadi satu tema. Bahwa menjadi pelaku firman tidak terpisahkan dari peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus memampukan kita pertama untuk mengasihi Allah dengan rela. Saya memakai kata rela ini karena penting saudara. Karena mungkin saja kita hari ini seperti mengasihi Tuhan, tapi kita mulai terpaksa. Ingat saudara dan saya ketika pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Dan ketika kita berkobar-kobar bagi Dia. Kita melakukan apa saja dan kita rela untuk melakukan. Kita rela repot. Tapi hari ini kita harus rela memberikan dorongan agar orang mau. Kita harus rela memohon supaya orang mau ikut terlibat pelayanan. Ketika saya melihat ini saudara, saya bayangkan contoh kerelaan itu seperti apa sih ya? Contoh kerelaan itu seperti kita membesarkan anak. Siapa di sini yang sudah punya anak? Pernah punya anak? Saudara, apakah saudara membesarkan anakmu? Saudara doktrin dia, ingat ya nak, dari bayi ya ingat ya. Lu mesti balas, ingat nih. Kan enggak. Kita besarkan anak tanpa pamrih. Dan sekarang setelah mereka besar, sudah ada tanda-tanda, tondo-tondo awalnya bahwa mereka akan melawan kamu. Itu sudah ada tanda-tanda awal. Pak Tim mulai merasakannya, anaknya udah mau kawin. Jadi sudah mulai, papa mau begini? Enggak, kami mau begini. Nanti nikahkan anak baru tahu. Anak-anak mau atur pernikahannya sendiri. Orang tua kepo untuk terlibat. Enggak. Disuruh diam aja, datang duduk aja. Bisa begitu saudara. Dan itu kalau kita ingat flashback kepada hal-hal yang lalu. Kayaknya itu menyakitkan gitu seperti itu. Sekarang yang kita mau belum tentu cocok dengan apa yang mereka mau. Tapi waktu mereka kecil, wah kita rela sekali. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil dan mereka kalau flu ya. Anak kecil flu kan karena nggak bisa bernapas dari hidung kan. Ingusnya tutup. Dia napasnya dari mulut. Kalau napas dari mulut kan kita lihat, kasihan. Nah istriku ini si Ria,
Ini tugasmu. Jadi saya bagian sedot ingus. Siapa di sini yang pernah lakukan hal konyol itu seperti saya? Iya. Sedot ingus dari itu. Sekarang kalau saya ingat-ingat, konyol benar itu yang saya lakukan. Tapi saya dengan rela melakukannya. Saya rela banget untuk melakukannya. Karena melihat anak gak tega. Saudara-saudara yang terlibat dalam doa syafaat, saudara yang suka ditaruh impresi, diingatkan untuk berdoa kepada orang lain. Kadang kita disebut namanya, kita juga nggak kenal orang itu nggak pernah tegur kita, tapi Tuhan taruh nama itu dan kita nggak tenang untuk berdoa buat dia. Para pendoa syafaat itu akan mengerti yang saya maksudkan. Waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh, Tuhan tolong dia, Tuhan ini. Apa sih hubungannya? Tapi itu yang disebut rela. Saudara melakukan dengan orang lain tidak mengetahuinya. Dan banyak hal lagi yang kalau kita lihat, waktu kita lakukan dengan tidak ada hitung-hitungan, itu disebut melakukannya dengan rela. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita, apakah engkau mengasihi Tuhan dengan rela? Atau hari-hari ini kita mulai kendor komitmen kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu tentang hal itu. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus diberikan supaya kita kembali ke situ. Kita kembali ke titik itu, bahwa kita bisa melakukannya dengan rela, dengan semangat. Karena apa saudara? Yang Tuhan lakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang saudara pikirkan tentang apa yang Tuhan lakukan. Bayangkan diberikan hidupnya, dia rela dicambuk demi hidup kita. Karena kalau saudara dia tidak melakukannya, kita akan mati kedua dan mati binasa selama-lamanya. Tapi Yesus melakukannya supaya saudara dan saya, kita diselamatkan, dapatkan hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan dulu buat dia yang hari ini saya percaya ada di tengah kita. Nah, kalau gitu saudara, kalau kita pahami ini, baru kita bisa mengabdi kepada Tuhan dengan rela. Saudara berkata, saya nggak mampu. Memang betul. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Karena kita manusia egois. Kita semua egois. Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah di dalam dirinya. Dosa membuat kita memperhatikan ke dalam bukan keluar. Tetapi Roh Kudus diberikan supaya kita dimampukan ke arah situ. Mengasihi dengan rela berarti bersedia berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi dengan hati yang gembira. Bukan mengeluh dan terpaksa, bukan juga karena kewajiban atau harus, tetapi karena keinginan hati sendiri. Dan itu hanya dimungkinkan kalau Roh Kudus ada di dalam saudara dan saudara berkata, saya mau. Karena Roh Kudus pun tidak bisa memaksa saudara untuk bergerak ke titik itu. Tidak. Tapi waktu engkau berkata, saya mau. Tuhan, saya mau mengasihi engkau lebih dari hari yang kemarin. Tuhan, saya mau lebih. Roh Kudus akan datang dan menolong saudara. Ya, jadi peranan Roh Kudus yang pertama, supaya kita mengasihi Allah dengan penuh kerelaan. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran di tengah kebohongan dunia. Saudara tahu dunia penuh dengan kebohongan? Iya. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Dan supaya kita terhindar dari kebohongannya, saya berikan 3 tips ini. Lakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang saya mau. Jadi hati-hati dengan istilah ini, follow your heart. Tidak semuanya benar, ikut hati kita, ikut mau kita. Tidak semuanya benar. Mungkin ada di titik tertentu itu benar supaya engkau bergairah. Tapi ikut apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Karena kamu miliknya. Dia tebus kita dan harganya lunas dibayar. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri.
Dia menebus kita dan kita menjadi tebusannya dia. Kita menjadi miliknya, kepunyaannya dia. Bukan maunya kita. Dimulai dari pemahaman dan pengertian. Jadi saudara mesti belajar untuk pahami ini. Ketika saya menyiapkan ini, saya lihat beberapa video, saya dikirim beberapa waktu yang lalu. Tentang mobil-mobil yang dibanggakan di Jakarta ini. Mobil yang dianggap mewah di Jakarta. Mobil saya tiba-tiba lihat di reel. Ada mama-mama di Papua duduk jualan sayur di atas mobil saya. Maksudnya warnanya mirip, warnanya abu-abu. Tapi dia jualan sayur. Saya dalam hati, wah masa mobil semahal ini didudukin jualan sayur gitu. Tapi saya pikir ya, kalau saya ketemu dengan mama-mama Papua itu saya bilang sama dia, itu gak cocok kamu pakai pick up yang lebih murah jualan sayur. Nah dia bilang, kalau gue mau jualan sayur di sini kan mobil saya. Suka-suka saya. Sudah paham? Tetapi waktu kita kepada Tuhan, ada lagu kan? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Itu dinyanyikan gampang. Tapi dia prakteknya kan gak gampang. Kita berkata sukamu Tuhan, gak gampang. Karena suka kita juga banyak. Dan itu menjadi kendala terbesar. Untuk kita terhindar dari kebohongan dunia ini. Jangan saudara, mulai belajar. Yang kedua, mentaati Tuhan dan firman-Nya. Saudara perlu ada keputusan ini. Dan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi pelaku firman jauh lebih berguna daripada sekedar tahu firman. Hari ini kita banjir informasi, mau dengar khotbah 7 khotbah dalam sehari bisa. Setelah itu saudara bingung sendiri. Begitu banyak khotbah, begitu banyak teori, begitu banyak yang kita banjir. Tapi apakah kita menjadi pelaku firman? Itu kan pertanyaan sederhananya. Itu yang paling sulit hari ini. Bahwa pengetahuan makin bertambah tetapi kelakuannya minus. Kita plus dalam ilmu tetapi kita dalam laku kita nol besar. Ini harus benar-benar kita perhatikan dan Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Kalau orang mendengar firman dan tidak melakukannya, itu dikatakan seperti dia datang di cermin. Dia lihat mukanya, setelah dia kembali dia lupa mukanya sendiri. Bayangin mukanya sendiri dia lupa. Saya pernah waktu ngaca gini, saya lihat ada jerawat di sebelah kiri saya ini. Setelah saya jalan naik ke mobil, saya pikir tadi jerawatnya di kiri atau di kanan ya. Itu baru bercermin gitu. Nah kalau kita tidak melakukan firman kita kayak gitu. Kita kayak gitu. Nah Roh Kudus diberikan. Supaya kita ditolong menjadi pelaku firman. Bisa taat kepada firman. Amen. Sudah pikir taat mudah? Halo? Taati firman mudah? Enggak mudah. Kalau saudara mau taat sama firman, saudara perlu dengarkan suara Tuhan. Tetapi banyak orang skip untuk tidak mau dengarkan Tuhan. Mereka mau mendengarkan Tuhan waktu ada pergumulan. Mau dengar suara Tuhan. Tapi keadaan baik-baik, Tuhan jangan ngomong-ngomong ya. Yang ketiga, saya percaya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran di tengah pengumuman dunia. Caranya kita harus berbuah bagi Allah dan sesama. Saya pernah sampaikan di sini bahwa buah itu tidak ditujukan untuk dirinya buah itu sendiri. Tidak ada buah yang makan buahnya, nggak ada. Buah itu diberikan supaya pemiliknya menikmati dan orang lain menikmati buah itu. Jadi ingat saudara, hidup saudara dan saya bukan untuk kita tetapi untuk Tuhan dan untuk orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Yesus berkata, Bapakkulah pengusahanya. Artinya pemilik dari kebun anggur itu adalah Bapa di sorga.
Dia harus mendapatkan itu. Kita hanya bertahan dan menang dengan memiliki karakter Kristus. Jadi hari ini banyak orang atau bahkan kita yang mula-mula kita ingin supaya orang lain atau orang-orang yang kita doakan benar-benar instan langsung disembuhkan. Ditolong mengalami mujizat. Itu baik, tapi itu bukan terbaik. Yang terbaik adalah saudara saya memiliki karakter Kristus. Buah roh. Karena buah itu menyenangkan dia. Buah itu membuat berkat buat sesama kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan sebelahmu, kamu harus berbuah. Coba katakan supaya lebih seru. Kamu harus berbuah. Ya, kita semua harus berbuah. Jadi bukan hanya berdaun-daun saja. Karena ketika berdaun-daun saja, saudara, Alkitab katakan bahwa itu akan dihukum. Ya. Nah, yang terakhir. Roh Kudus mengingatkan kita, ya, bahwa kita tidak sendiri, Dia bersama kita dan ada di dalam kita. Ayatnya berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Katakan, saya mengenal dia. Sebab ia menyertai saya dan sudah tinggal di dalam saya. 2, 3. Dia menyertai saya dan sudah tinggal di dalam saya. Waktu Yesus membicarakan ini kan dia belum naik ke sorga dan Roh Kudus belum turun. Tapi sekarang Roh Kudus sudah ada dan dia sekarang bersama dengan kita. Roh Kudus tidak hanya hadir dalam peristiwa besar dan mujizat, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Keputusan keseharian, emosi batin, tindakan sederhana. Ia adalah penolong dan sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ini yang harus kita pegang. Jangan pegang yang lain. Bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Dia menyertai kita. Dia sumber kekuatan. Dia penghibur, dia mengajarkan kita, dia menuntun kita. Dia menyertai kita bukan hanya hal-hal besar. Tapi juga hal-hal yang kecil. Adalah baik kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, menumpangkan tangan atas orang sakit dan disembuhkan. Mujizat itu terjadi, bersyukur untuk itu. Tapi saya percaya Roh Kudus juga hadir dalam hal-hal kecil. Nah, caranya bagaimana kita bisa melihat peranan Roh Kudus dalam hal kecil? Jangan menghindari komunitas. Karena Roh Kudus ketika berbicara, dia berbicara dengan cara yang kadang tidak kita duga. Roh Kudus bisa berbicara kepada saudara lewat khotbah seperti ini. Ada sepenggal kalimat atau sepenggal kata yang saudara nangkap dan saudara tahu ini dari Tuhan. Kemarin saya diskusi dengan Sudanto. Ketika ada seorang pengkhotbah berbicara di sini tentang sesuatu dan saya rema sampai hari ini. Dan itu seperti Roh Kudus berbicara pribadi. Mungkin tidak semua orang menangkap suara itu. Tapi saya menangkap suara itu di gereja ini. Nah, Roh Kudus berbicaranya seperti itu. Memang pada zaman yang lalu, ya ketika gerakan Pentakosta itu mulai, nah, saya kira ditafsirkan berlebihan. Orang mau pakai baju saja mesti tanya Roh Kudus. Hari ini hari Minggu, Roh Kudus pakai baju apa? Ya, Roh Kudus makan di mana? Kasihan gitu ya. Ya lu pikirin ya makan gitu. Tetapi hal-hal kecil yang lain yang artinya Roh Kudus bisa tahu bahwa misalnya tadi Pak Hengki tentang kekhawatiran kita, tentang keresahan kita, tentang sesuatu yang kita anggap ini sulit gitu. Nah ingat, di waktu itu Roh Kudus akan hadir berbicara kepadamu. Ya. Saya suka di Komsel Ibu Ratna suka bicara. Roh Kudus berbicara. Betul saudara. Kita orang Pentakosta. Ya. Kalau yang dari GPDI, Pantai Kosta. Jangan berdebat di dalam A dan E. Ya, enggak ada gunanya. Ya. Tapi ini penting untuk kita. Bahwa hal-hal kecil di dalam komunitas. Kadang saya share, saya beberapa kali bertobat itu hanya karena gara-gara orang sharing di Komsel dan saya rasa itu suara Roh Kudus buat saya. Satu waktu
Saya nggak tahu Ibu Lina tuh masih ingat, saya datang ke Komsel itu. Ada seorang bersaksi karena supir nyetir suka nyerobot. Pokoknya mau menang sendiri. Mirip ke beberapa orang di sini yang saya tahu tapi saya nggak sebut namanya. Mau menang sendiri, tapi pas ada U-turn, saya nggak tahu. Karena itu suara itu buat saya ingat itu kesaksian. Dia pas ada U-turn, dia pengen rebut untuk duluan. Tiba-tiba, nah ini mungkin Pak Henry akan ingat. Ada satu mobil, box, yang seluruh badannya tuh ada lambang partai. Ingat kan sekarang, kamu ingat kan? Lambang partai itu semuanya. Nah karena masa kampanye, supirnya langsung, walaupun supirnya itu harusnya dia bisa ngambil duluan, dia persilahkan orang ini. Kamu duluan Pak, U-turn duluan. Nah ketika orang ini mutar, Roh Kudus berbicara, lu lihat tuh, orang partai aja ngerti, lu anak Tuhan. Orang partai ngerti bahwa karena kampanye demi untuk menjaga marwah partainya, dia nggak boleh ugal-ugalan kalau di jalan. Nah, omongan itu saudara, sampai hari ini saya rema, karena saya mirip seperti itu pada waktu itu. Pada waktu itu benar. Pada waktu itu. Saya merasa, kok dia bersaksi buat saya ya? Dia bersaksi buat saya ya? Saya hanya tidak tampak Jesus love you di mobil saya belakangnya. Saya pikir dalam harinya robot saya nomor 1. Nah saudara, hal-hal begitu saya percaya ini hal yang anggap kecil, tapi itu suara Roh Kudus, pasti itu, pasti. Karena membuat saya bertobat. Membuat saya bertobat. Nggak usah diotbahin, cuman kasih mobil penuh dengan lambang partai dan saya berubah. Saudara paham? Nah sebelum lanjut ini saya mau panggil Sunanto nih. Sunanto mana Sunanto? Nih Sunanto akan memberikan kita sedikit, kasih tepuk tangan supaya Sunanto semangat gitu ya. Wah ini pendukung Sunanto nih, banyak ternyata. Oke, jadi Sunanto akan menceritakan kita bagaimana mereka membangun kompak. Karena kita tahu bagaimanapun tema besar kita di tahun ini adalah Stronger Community dan Stronger Church. Ya, silakan Sun. Terima kasih buat kesempatannya. Ya Bapak Ibu, saya mau sharing. Jadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, waktu itu kan kita baru masuk pada setelah pasca lockdown, terus kita udah mulai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jadi aktivitasnya kan sudah mulai kembali seperti biasa lagi. Jadi memang rutinitas saya itu setiap hari pada waktu itu adalah saya selalu antar anak ke sekolah, kemudian selalu drop istri saya ke Sudirman. Setelah itu saya baru ke kantor saya di daerah Muara Karang. Itu dalam perjalanan balik kalau dari Sudirman ke Muara Karang itu kurang lebih butuh waktu 40 sampai 60 menit lah, hampir 1 jam. Apalagi kalau Sudirman itu kan daerah ganjil genap ya Bapak Ibu. Nah kebiasaan saya itu saya setiap kali kalau ya istri saya tahulah di mobil saya nggak pernah setel lagu-lagu, yang lain saya cuma setel lagu rohani atau enggak saya dengerin khotbah. Nah kalau udah setelah sampai istri saya ke kantor, kemudian dalam perjalanan saya kembali, ya saya kadang-kadang saya dengar, kadang-kadang saya doa. Nah waktu itu Tuhan ingetin saya, kebetulan kita punya komsel dan kadang-kadang kadang-kadang memang ada beberapa teman-teman yang mereka mau konseling, oke, cuman keterbatasan waktu gitu. Akhirnya Roh Kudus bilang saya gini, Sunanto kenapa kamu nggak pakai waktu perjalanan ini untuk kamu ajak mereka ya kayak semacam kompak lah ya. Jadi kompaknya sederhana lah, kita nggak punya standar yang ya tertentu, tapi kita kumpulin dengan beberapa 3 sampai 4 pria-pria khususnya. Udah kita rutinitas kita mulai dengan mempraktikkan seperti Yosua 1 ayat 8. Kenapa? Karena saya percaya, saya sudah bilang ke teman-teman kita anak-anak komsel, kita ketemu cuma di ibadah raya atau enggak di komsel. Tapi kan kekristenan itu kan bukan berhenti di situ, itu adalah sebuah perjalanan. Dan Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah. Berarti itu artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperkatakan firman setiap hari. Ya saya ajak mereka untuk kita sama-sama sharing. Saya bilang gini,
Saya selalu ingat banget apa yang kayak disampaikan tentang prinsip komunitas. Di dalam komunitas itu tidak ada yang lebih hebat. Tentu ada fasilitator, tentu ada PKS, tapi tidak ada yang lebih hebat. Yang hebat itu adalah ketika kita semua mengandalkan Roh Kudus. Karena prinsip komunitas itu adalah Allah memberkati saya melalui kamu dan Allah memberkati kamu melalui saya. Jadi ini yang kita bangun. Ya, jadi kita mulai sama-sama sharing, sama-sama setelah itu kita baca ayat, and after that, setelah itu kita ayat hafalan, and after that kita doa masing-masing. Udah, karena jam 9 kita harus kerja. Karena buat saya juga nggak mau kita jadi komunitas yang mikirin kita harus atur waktu kita. Ada waktu doa, ada waktu kerja gitu. Dan itu berlanjut teman-teman. Dan yang luar biasanya adalah teman-teman, komsel kami ini komsel keluarga. Jadi kalau kita mau bicara dengar perubahan hidup itu jangan tanya suaminya, tapi tanya ke istrinya. Jadi itu amazing. Perjalanan waktu itu, jadi karena kita dengar sampai ada satu keluarga yang ini si istrinya yang cerita ke istri saya. Dia bilang gini, anaknya bilang, "Mah, si papa sekarang jadi jago doa ya." Karena sebelumnya kayaknya papa doanya biasa-biasa, tapi sekarang kalau papa doa lama banget loh, Mah. Oh, oke. Jadi saya rasa gini, terus amazing lagi, pokoknya kita banyak dengar kesaksian gitu. Ada lagi satu cerita ya, ini benar-benar real. Jadi ada satu, jadi waktu itu suaminya belum datang ibadah. Ya karena COVID, istrinya ada pelayanan di Abakis dan ya istrinya hanya melayani ya mungkin online, jadi jarang banget gitu. Tapi waktu itu kebetulan mereka ada di komsel kita, saya juga sebelumnya saya nggak terlalu kenal mereka, tapi saya dengar dari teman pembina yang ngajakin. Waktu itu katanya ada satu kalimat yang diucapkan oleh si istri bilang gini, "Saya mungkin pelayanan di Abakis ini sampai nanti kalau udah tidak ada lockdown lagi, kemungkinan saya tidak bisa melayani lagi." Kenapa? Karena dibilang karena sebenarnya suami saya tidak izinkan saya ke gereja. Oh ya udah oke lah, kita juga nggak mungkin paksa kehendak orang seperti itu. Tapi ya dalam berjalannya waktu, dan kebetulan suaminya kita ajak kompak. Sekali lagi gini, saya selalu belajar, semua orang punya kesempatan, semua orang boleh bertumbuh dan kita juga tidak pernah maksa siapapun juga untuk dia mau jadi di dalam grup A atau B, enggak sama sekali. Tapi ini yang kita bangun setiap hari. Dan amazingly Bapak Ibu, saya selalu amazed, makanya saya selalu bilang gini, saya selalu pikir, saya selalu cerita ke teman-teman, mujizat terbesar yang kita harus selalu hargai dalam perjalanan iman kita sebagai anak Tuhan adalah perubahan hati. Yes. Karena bukan tentang apakah kamu akan mendapat atau tidak mendapat. Karena kita tidak pernah bisa mengubah hati orang. Yeah. Tapi ketika kita lakukan ini bersama-sama, sekali lagi saya selalu bilang di dalam grup kompak saya, tidak ada yang hebat. Sekalipun saya pemimpin kalian, iya, tapi enggak, Roh Kudus yang hebat. Yes. Pengakuan kita, kesadaran kita bahwa kita butuh Tuhan itu akan menolong kita. Karena minggu lalu Bang Eli juga ada sharing, bagaimana kita melihat Allah ditinggikan ketika kita selalu merendahkan hati kita. Itulah kita bisa lihat Allah semakin tinggi. Bukan karena kita seolah-olah lebih baik, saya selalu bilang. Dan itu amazingly, jadi Bapak Ibu. Jadi saya selalu encourage, makanya saya selalu ketemu siapapun. Komunitas itu penting. Komunitas ya jangan lihat siapa yang memimpin, tapi percaya. Ketika Roh Kudus bekerja di antara kita. Dan saya tambahin sedikit ya, di Yohanes 4 ayat 14 ya Yesus berkata gini, "Tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kita mau jadi orang Kristen sampai kapan? Sampai akhir zaman. Dan saya percaya banget, Roh Kudus akan selalu mengencourage kita. Yes. Pertemuan komunitas kita akan jadi pertemuan menggairahkan kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Karena bukan tentang siapa atau apa, tetapi tentang kehausan. Dan kita akan selalu dan pasti bertumbuh bersama-sama. Tuhan berkati. Luar biasa. Haleluya. Kalau begitu saudara, jangan menghindari komsel. Karena terkadang justru hal-hal kecil Tuhan kasih insight waktu di komsel. Jadi disuruh sharing, jangan dia dulu. Dia aja skip ya. Saya skip. Di komsel di sini ada yang pernah dengar itu. Saya skip dulu ya. Ya,
Pernah saudara dengar itu? Untuk topik ini saya skip dulu. Jangan-jangan ada suara Tuhan dari hidupmu untuk orang lain. Ya, terlibat aktif di dalam komsel. Karena itulah yang membedakan kita dengan ibadah raya ini. Ibadah raya ini kita satu arah. Tapi komsel banyak arah. Artinya kita bisa saling memberkati. Nah, ayat terakhir Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ada di tengah kita hari ini. Roh Kudus ada di dalam saudara. Bagaimana caranya saudara supaya terlibatkan Roh Kudus? Aktifkan itu. Kita gereja yang percaya bahasa roh. Oke? Jangan ikut YouTube berdebatan yang bahasa roh itu apa. Jangan, kita gereja yang percaya bahasa roh. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Tapi kita gereja yang percaya bahasa roh. Bahasa roh itu fungsinya dua. Satu, membangun dirinya. Kalau engkau berbahasa roh, engkau membangun dirimu sendiri. Ya, jadi jangan tunggu orang lain kasih motivasi, kata-kata hikmat. Sekarang kan lebih terkenal kalau saudara lihat ya, apa-apa, kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini kan banyak begitu ya, kata-kata hari ini. Saudara, banyak orang mau dengar kata-kata orang, sedangkan mereka lupa bahwa kata-kata Roh Kudus penuh kuasa untuk membangun hidup mereka. Karena itu berkata-katalah kepada Tuhan di dalam berbahasa roh secara personal. Yang kedua, siapa yang berbahasa roh berkata-kata kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kepada Tuhan, jangan kepo tanya terjemahannya. Karena dia ngomong sama Tuhan, dia bukan ngomong sama kamu. Ya. Jadi jangan ikut perdebatan itu. Kita percaya bahwa kita pasti ditolong Roh Kudus. Kita gereja Pentakosta. Kalau ada yang bilang Pantekosta itu jangan didebatkan. Tapi kita Pentakosta. Kita aliran karismatik yang kita percaya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, memampukan kita. Supaya hidup kita tidak biasa-biasa. Tapi hidup kita jadi luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari semua berdiri.